Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah setiap kami sore hari ini. Dan kami siap memuji, menyembah Engkau dengan lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus Kristus yang bersuka cita dan siap bernyanyi buat Dia. Sama-sama kita mau berkata, amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, come on. Mari nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan kita. Sebab Dia layak menerima yang terbaik dari setiap umatnya. Haleluya. Mari angkat suara bagi Tuhan.
Tuhan. Kami butuhkan Engkau Bapa. Satu-satunya roh penghibur kami, penolong kami Tuhan. Bahkan di dalam kesesakan pun Bapa, Engkaulah sumber jawaban kami Tuhan. Haleluya. I worship you Lord. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku,
sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Bapa di surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya firman yang akan kami dengar menjadikan itu jawaban doa bagi setiap permasalahan hidup kami. Firman yang kami dengar boleh merubah kehidupan kami, dan firman yang kami dengar boleh memberikan kekuatan bagi kami yang membutuhkannya. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, kabarnya baik saudaraku? Baik saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara adalah nama yang kudus. Nama yang kudus. Untuk itu kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Poin yang pertama kita akan belajar pada sore hari ini adalah nama Yesus ditinggikan. Kalau kita melihat saudara di ayat yang ke-9, apa kata Alkitab mencatat saudaraku? Di ayat yang ke-9 berkata demikian. Itulah sebabnya. Sebabnya itu apa? Yang pertama, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa di surga. Sebabnya apalagi dia telah datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Sebabnya apalagi sebagai seorang manusia ia telah merendahkan dirinya. Sebabnya apalagi ia telah taat. Sebabnya apalagi ketaataannya itu sampai di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Bapak Ibu, nama Yesus itu adalah nama yang diberikan dari surga. Oleh sebab itu ia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di dalam perjanjian lama kalau kita boleh belajar, Yesus tidak pernah menyatakan namanya.
Abraham, Musa, Daud, Nuh, segala tokoh di perjanjian lama, tidak ada yang mengerti nama Tuhannya. Mereka hanya menyebut nama Tuhan dengan sebutan. Kita bisa sebut yaitu adalah Yahweh, atau Yehova, atau Yah. Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Shalom. Tapi itu bukan nama Tuhan yang sesungguhnya. Itu adalah sebutan dari bangsa Israel menyebut nama Tuhan. Bahkan di setiap keadaan bangsa itu mendesak pemimpinnya untuk bertanya siapa nama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham. Akulah Allah Ishak. Akulah Allah Israel. Tidak ada seorang pun yang mengerti nama Yesus di perjanjian lama. Tapi hari ini, nama itu sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Namanya adalah Yesus Kristus. Itu bukan sebutan dari manusia kepada Tuhan. Tapi nama itu dikaruniakan, diberikan dari surga. Dan nama Yesus Kristus, Bapa di surga, sangat meninggikan. Itu nama yang powerful Bapak Ibu. Sehingga semua yang ada di atas bumi, di bawah bumi, di atas langit, bertekuk lutut dengan nama Yesus. Nama itu adalah nama yang sangat berkuasa. Nama yang sangat powerful. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyembuhkan orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Itu nama yang powerful. Dan nama itu ditinggikan oleh Bapa di surga. Betapa powerfulnya nama itu. Tetapi ironisnya Anda dan saya hari ini sebagai orang Kristen. Bapa di surga saja meninggikan nama Yesus. Tapi kita hari ini merendahkan nama Yesus. Kita tidak sadar kita sudah merendahkan dan melecehkan nama Yesus. Bapa di surga, seluruh surga meninggikan nama Yesus. Tapi kita merendahkan dan melecehkan nama Tuhan. Loh kapan? Saya tidak pernah melecehkan Tuhan. Saya tidak pernah menghujat Tuhan. Saya tidak pernah memaki Tuhan. Kapan kita merendahkan dan melecehkan nama Tuhan? 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kapan kita melecehkan nama Tuhan? Kapan kita merendahkan nama Tuhan? Ketika kita tidak meninggalkan kejahatan, saudara dan saya merendahkan nama Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kejahatan, di situ saudara dan saya melecehkan nama Tuhan. Nama itu disanjung, ditinggikan. Surga, seluruh surga meninggikan nama Dia. Sehingga ketika Yesus berdoa, dikuduskanlah namamu. Nama itu nama yang kudus. Tapi hari ini kita sedang merendahkan nama Tuhan. Kita sedang hidup di dalam kejahatan. Kita tidak mau meninggalkan dosa. Disitulah kita merendahkan nama Tuhan. Sebagai orang Kristen,
tidak boleh merendahkan nama Yesus. Sebagai orang Kristen tidak boleh melecehkan nama Tuhannya. Gegara hidup kita ini tidak mau meninggalkan kejahatan. Maka ketika kita menyebut nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, arti kata lain kita harus meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu ingat, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, kita lihat dulu. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Ini adalah 10 firman, 10 perintah, 10 hukum yang diberikan kepada bangsa Israel. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ketika saya merenung firman Tuhan ini Bapak Ibu, ternyata Tuhan membukakan satu pemikiran. Bahwa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu bukan bicara berapa banyak kita menyebutkan kata atau nama Tuhan. Bukan berarti ayat ini kita tidak boleh sebut nama Tuhan. Tapi Tuhan melihat ketika bangsa itu berseru Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Tuhan memandang mereka bersalah. Bukan berapa banyaknya sebut nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Bukan hanya bicara lisan Tuhan, Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Tetapi Tuhan berikan satu pemikiran. Kalau kita tidak mau meninggalkan kejahatan, kalau kita masih hidup dalam kejahatan, saudara dan saya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maka Tuhan melihat keji. Tuhan melihat orang yang berseru Tuhan itu bersalah karena hidupnya tidak pernah meninggalkan kejahatan. Di situ saya menyadari ketika kita berbuat jahat, ketika tidak meninggalkan kejahatan, Anda dan saya adalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Menjadi orang Kristen itu harus meninggalkan yang namanya kejahatan. Tidak bisa hidup di dalam kejahatan. Apalagi kita orang Kristen yang melayani Tuhan. Dia lebih dituntut untuk meninggalkan kejahatan. Dia mulai di mimbar. Dia bisa berkhotbah. Dia bisa WL. Dia bisa singer. Dia harus meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu, kalau orang melayani Tuhan tidak menjamin tidak ada kejahatan. Mungkin saya pun akan mengalami hal tersebut. Tapi kalau kita diberi kesempatan untuk bertobat, segera bertobat. Nah, orang tidak mau bertobat, dia melayani, tapi dia simpan kejahatan. Maka yang terjadi dia lagi pakai topeng. Kalau topengnya dibiarkan terus menerus, maka topengnya akan menjadi Baal. Baal itu bicara adalah ngapal. Mukanya udah tebel. Dia nggak sadar. Dia doa sebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Tapi dia simpan terus itu kejahatannya. Perhatikan, surga sangat meninggikan nama Yesus. Tapi kita merendahkan nama Tuhan. Ketika bangun pagi kita berdoa, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Mama gimana sih, masa gak bener?
Papa gimana sih? Gimana? Udah kamu tipu belum orang itu? Belum Pak, baru cepet Tio. Oh tambah lagi, tipu sampai Tio. Memuliakan namanya. Anak gak tahu diri. Gimana? Kerja sepi. Aduh. Berkeluh kesah terus. Dia simpan selingkuh. Saya mau cinta Yesus. Yang lagi apa? Yang udah makan belum? Dia simpan dosa ketika dia melayani Tuhan. Di situ kita sedang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah saudara, bicara identik yang namanya dosa. Di dalam perjanjian lama ketika orang ingin menebus dosanya atau menyucikan dosanya, itu identik dengan yang namanya basuh. Dengan identik yang namanya cuci. Kalau kita lihat, imam besar Harun dan anak-anaknya sebelum ditabiskan, mereka harus mencuci tangan dan mencuci dirinya. Di pelataran bait Allah disediakan kendi emas. Setiap orang yang mau masuk di dalam bait Allah, dia harus cuci tangannya. Cuci muka. Itu menandakan dia membersihkan hidupnya. Daud juga mencuci tangannya. Musa dicatat juga mencuci tangannya, saudaraku. Bahkan adat itu dibawa di perjanjian baru. Ketika Yesus ditangkap dan dihakimi di depan Pilatus. Kita buka firman Tuhan dulu. Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-24. Ini adalah ungkapan Pilatus setelah istrinya tertekan dengan kasus di mana Yesus ditangkap tidak didapati sekalipun ada kesalahan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Pilatus cuci tangan. Sehingga orang ketika dia sudah cuci tangan, dia anggap dia sudah lepas dari dosa. Tapi hari ini, saudara dan saya tidak hanya cukup cuci tangan. Berapa banyak orang Farisi cuci tangan, tapi kehidupannya tidak meninggalkan kejahatan. Berapa banyak ahli Taurat dia kelihatannya cuci tangan, tapi di setiap perkataannya dia menguji Tuhan. Dia mendesak Tuhan, mencari kesalahan orang. Maka poin yang kedua yang akan kita belajar pada sore hari ini. Basuh hatimu. Jangan bicara ritual. Bicara fisik yang dicuci. Tubuh kita dibersihkan. Tangan kita dicuci. Muka kita dicuci. Tapi hati kita tidak pernah dibasuh dan dibersihkan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tapi hatinya tidak pernah dibasuh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Tapi hatinya tidak pernah dibasuh. Sebagai orang Kristen, jangan bicara basuh fisik.
Basuh fisik itu penting. Yang lebih penting saudara dan saya basuh hati kita. Basuh hati kita ini Bapak Ibu, ketika di gereja bisa melayani tapi tidak pernah membasuh hati. Di gereja melayani tidak bisa memaafkan orang. Di gereja melayani tidak bisa mengampuni orang. Di gereja melayani tidak bisa memberikan pengampunan terhadap orang. Di gereja kita melayani tapi sakit hati sama orang. Di gereja kita melayani tapi kita tidak bisa membuka hati pengampunan terhadap orang. Nah itulah orang yang hanya mencuci fisiknya tapi hatinya nggak pernah dibasuh. Dia kelihatannya melayani di atas mimbar, bahkan mungkin di bawah mimbar, bahkan mungkin di belakang mimbar. Tapi ketika orang menyakiti hatinya, dia malah kepahitan. Dia simpan dendam, dia simpan sakit hati. Berarti dia hanya membasuh dirinya, tidak membasuh hatinya. Bapak Ibu, satu kejahatan yang tidak kelihatan, yaitu adalah sakit hati. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-1 hingga yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga yang ke-5. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna, memindahkan gunung. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Orang tidak sabar, dia tidak punya kasih. Kata Paulus. Kasih itu murah hati. Kalau orang itu pelit, dia tidak punya kasih. Kasih itu tidak cemburu, kalau dia cemburu terus, jangan-jangan tidak punya kasih. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak self-center. Kasih itu tidak sombong, kalau orang suka sombong, dia tidak punya kasih dalam hidupnya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Orang yang punya kasih, dia harus berlaku sopan. Anak dengan orang tua, yang muda kepada yang tua, harus ada sopan santun. Anda punya kasih. Ini kelihatan tuh semua. Tidak sabar, itu kelihatan kejahatannya. Tidak punya sopan santun, itu kelihatan semua kejahatannya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, bedakan pemarah dengan marah. Yesus bukan pemarah, tapi Yesus pernah marah. Pemarah itu artinya selalu marah dalam setiap keadaan. Marah terus, maka orang yang suka marah-marah tidak punya. Dan inilah dosa yang tidak kelihatan. Tidak menyimpan kesalahan orang. Kejahatan yang tidak kelihatan adalah sakit hati. Sakit hati itu menyimpan kesalahan orang, Pak. Loh, betul enggak ini Bapak Ibu?
Kalau orang menyakiti saudara, kita ingat terus, berarti saudara sakit hati. Hati yang pahit itu adalah hati yang selalu mengingat kesalahan orang. Dan di situ dia tidak punya kasih. Maka jangan pernah orang Kristen itu sakit hati. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen, tapi hati kita menyimpan kepahitan. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen, tapi hati kita selalu sakit. Itu orang tidak punya kasih, Pak. Kalau kita biarkan sakit hati menguasai kehidupan kita, Alkitab mencatat kita akan menjadi orang yang bodoh. Itu kata Amsal 12 ayat yang ke-15 sampai 16. Kita lihat dulu. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 hingga yang ke-16. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak orang yang mengabaikan cemooh. 2, bodoh. Yang pertama, dia menganggap semua dengan pemikirannya sendiri. Yang kedua, menyatakan sakit hatinya itu orang bodoh. Bapak gak tahu, orang tua saya itu jadul, Pak. HP-nya itu 3310 Nokia. Pak, 3310 dibanting gak rusak. Coba HP sekarang dibanting, cepat pecah layarnya. Papaku tuh jadul, mamaku tuh jadul, gak ngerti apa-apa. Dia menganggap dengan pikirannya sendiri dia paling benar. Dan maaf kata, saudara menjadi orang yang bodoh. Sakit hati diutarakan jadi orang bodoh. Tapi firman itu memberikan nasihat bagaimana menjadi orang bijak. Yang pertama, mendengarkan nasihat. Yang kedua, mengabaikan cemooh. Tapi kita balik hari ini. Kita dengarkan cemooh, kita abaikan nasihat. Ada nasihat kita tolak, ada cemooh kita makan mentah-mentah. Sehingga hati kita jadi sakit dan terluka. Tidak pernah memungkiri bahwa semua Anda dan saya pernah terluka hatinya. Tapi belajarlah untuk mengabaikan cemooh dan dengarkanlah nasihat. Karena di situ kita akan menjadi orang yang bijaksana. Nah, sakit hati itu gak enak, Pak. Gak enak sakit hati itu. Sampai-sampai saudara, Daud menggambarkan satu kondisi ketika dia sakit hatinya. Daud mengatakan, aku sesak. Daud mengatakan jiwaku merana. Kita lihat dulu deh ayatnya. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Orang yang sakit hati pasti sesak. Ini bukan sesak karena bajunya sempit loh. Saudaraku. Ini sesak itu kehidupannya menjadi terhimpit. Jiwanya merana. Tubuhnya merana. Orang yang sakit hati itu merana hidup.
Terus, sebab hidupku habis dalam duka. Orang yang sakit hati, yang menyimpan kepahitan, hidupnya akan dihabiskan di dalam duka. Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Maka orang sakit hati, mulutnya pasti berkeluh kesah. Bapak Ibu, orang yang sakit hati, dia tidak sadar perkataannya juga melukai hati orang. Maka Yesus katakan, sebelum engkau ambil selumbar di mata orang lain, ambil dulu balok di matamu. Orang yang sakit hati, keluh kesahnya selalu. Dikit-dikit keluh kesah, dikit-dikit keluh kesah. Perhatikan, orang yang suka mengeluh jangan-jangan hatinya sakit. Selalu menyalahkan orang lain. Selalu minta pembelaan. Selalu ingin diperhatikan. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Jadi orang kalau sakit hati, rugilah hidup kita. Karena kita menjadi bodoh. Jiwa kita sesak, jiwa kita merana, tubuh kita merana. Keluh kesah kita keluarkan, kekuatan kita tidak ada. Bapak Ibu, jangan pernah sakit hati. Sakit hati tidak pernah membawa orang itu merasakan kasih Tuhan. Sakit hati justru membuat tubuh dan jiwa kita semakin merana. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itulah yang kita selalu doakan setiap minggu. Supaya hati ini dijaga. Ada usaha, itu kata Paulus. Kita jaga hati ini supaya jangan sampai sakit hati menguasai kehidupan kita. Tidak mungkin buahnya baik berasal dari pohon yang tidak baik. Tidak mungkin pohonnya itu yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dari hati yang baik akan keluar perbendaharaan yang baik. Dari hati yang sakit akan keluar perbendaharaan yang sakit. Maka hati itu adalah sumber kehidupan. Saudara dan saya harus menjaga hati. Jangan lagi Pak diisi dengan kepahitan. Kita rugi sendiri. Jangan lagi kita simpan yang namanya akar pahit. Saudara dan saya harus melepaskan itu. Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup. Senantiasa, selalu berusaha, selalu mengerjakan, selalu mencari, selalu menjaga. Dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau dia tidak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana dia bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Banyak orang bisa beranggapan ini murni di hadapan Allah, tapi dia tidak murni di hadapan manusia. Kita ketemu musuh tidak mau memaafkan. Kita ketemu musuh tidak mau mendoakan. Kita ketemu musuh tidak mau mengasihi musuh kita. Bukankah itu kita hanya murni di hadapan Allah? Tapi kita tidak murni di hadapan Tuhan dan manusia.
Sehingga kemurnian hati itu harus kita tunjukkan bukan hanya kepada Allah, tapi kepada manusia. Kalau tidak bisa murni terhadap manusia, bagaimana bisa murni terhadap Allah yang tidak kelihatan? Maka hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Hari ini kemurnian hati hanya kepada Allah tidak bisa. Kita harus murni hati kepada manusia. Berikanlah ampun. Berikanlah maaf kepada orang yang menyakiti hati kita. Ketika ada kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Ketika orang menyakiti saudara, balaslah dengan yang namanya kemurnian hati. Janganlah lagi di gereja Bapak Ibu menyimpan kesalahan orang. Kita hatinya sakit, hatinya pahit, sampai mukanya pahit. Tahu muka pahit saudara? Ketemu gak pernah senyum, mengkerut terus saudaraku. Gembala sapa saudara, shalom, shalom. Sehat, sehat. Ketemu di gereja rumah Tuhan gak ada senyum Pak. Sukacita, bahagia, damai. Karena dia belajar menjadi orang bijak. Jangan jadi orang bodoh hari ini. Selalu dengarkan cemooh. Selalu dengarkan kata-kata negatif. Maka hari ini jangan hanya basuh fisik saudara. Tapi basuhlah hati saudara. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Pemusik W.L. Singer boleh saya undang maju ke depan. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita. Nama Yesus ditinggikan. Jangan hanya basuh fisik, tapi basuh hati kita. Amin. Tundukkan kepala kita bersama-sama. Saudara, kerap kali kita merendahkan nama Tuhan. Kerap kali kita melecehkan nama Tuhan. Padahal nama itu nama yang sangat powerful. Nama yang sangat ditinggikan. Bapa di surga saja tidak merendahkan. Bapa di surga meninggikan nama itu. Nama itu pemberian dari sorga. Tapi hari ini kita merendahkan dan melecehkan nama Yesus dalam hidup kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita tidak meninggalkan kejahatan. Ketika hidup kita menyimpan dosa dan tidak mau bertobat. Disitulah kita melecehkan namanya. Bangsa ini berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan memandang kecil orang yang memanggil Tuhan dengan sembarangan. Bukan berapa banyak nama Tuhan yang dikatakan dari mulutnya. Tetapi mereka berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi hidupnya tidak meninggalkan kejahatan. Dan selama kita berseru Tuhan dan kita tidak meninggalkan kejahatan,
saudara dan saya menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itulah keji di mata Tuhan. Hari ini nama yang sangat powerful. Jangan pernah kita lecehkan dan kita rendahkan dengan kehidupan kita. Kita jangan bicara basuh tangan seperti orang Farisi. Membasuh tangannya tanda dia sudah suci menanggalkan dosa. Tapi hatinya tidak mau dibasuh. Bahkan Yesus katakan mereka adalah keturunan ular beludak. Itu sangat kasar Pak Bu. Menandakan mereka hanya berseru Tuhan. Tapi tidak pernah membasuh hatinya. Hari ini firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu, basuh hatimu. Karena hatilah itu terpancar kehidupan. Jangan mudah hati kita itu sakit. Jangan mudah hati kita itu menyimpan dendam. Jangan mudah hati ini menyimpan kepahitan. Kita menjadi orang yang bodoh. Kita mendengarkan cemooh, membuang nasihat. Alkitab mencatat, orang yang bijak, orang yang mendengarkan nasihat dan membuang cemooh. Jadilah orang bijak yang tidak menyimpan sakit hati orang. Yang tidak mengingat kesalahan orang, itu orang tidak punya kasih. Di situ Tuhan pandang kejahatan. Sekalipun dia melayani, sekalipun dia berdoa meneteskan air mata, sekalipun dia menyembah Tuhan, tapi hatinya itu penuh dengan kepahit dan sakit hati, Pak Bu. Mari hari ini jangan bicara basuh tangan dan kaki dan muka, tapi basuhlah hatimu. Lepaskan pengampunan. Jangan lagi sakit hati, meranalah tubuh dan jiwa kita. Keluarlah cacian, makian, keluh kesah dari mulut kita. Karena hatimu gak beres, hatimu sakit, hatimu terluka. Menjadi orang Kristen harus meninggalkan kejahatan. Menjadi orang Kristen harus mencuci hatinya. Menjadi orang Kristen tidak mudah untuk sakit hati. Jangan simpan lagi kepahitan dalam hidupmu. Mari buka hatimu. Biarkan firman-Nya, biarkan kuasanya membalut hati kita yang sakit dan terluka. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini muliakan namanya. Kita ulangi lagi, yang terutama meninggikan
Kita ulangi dari awal dan kita undang untuk kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini muliakan namanya. Katakan haleluya. Cinta Yesus, tinggalkan kejahatan saudara. Nama yang kudus tidak mungkin bersatu dengan dosa. Nama Yesus tidak mungkin bersatu dengan kejahatan. Kalau kita cinta Yesus, maka bencilah kejahatan. Kalau kita mau cinta Yesus, lepaskan pengampunan dalam hatimu. Kalau saya mau cinta Yesus, lepaskan sakit hati di hatimu. Kalau saya mau cinta Yesus, buang dosa-dosa kita yang kita simpan sampai hari ini. Jangan simpan dosa lagi. Jangan pakai topeng lagi di dalam bait Tuhan. Kita melayani. Kita kelihatannya hamba Tuhan, tapi hati kita itu jahat. Apakah itu artinya meninggikan nama Tuhan? Apakah itu bukti kita cinta Tuhan ketika hati kita itu penuh dengan kepahitan? Janganlah lagi kita menyimpan kejahatan Bapak Ibu. Hari ini mintalah kuasanya mengalir di hati dan di hidupmu. Mintalah kekuatan kepada Yesus. Supaya kuasanya mengobati hatimu yang terluka. Kuasanya memberikan kekuatan kepada hidupmu dan saya hari ini. Cinta Yesus. Tinggalkan kejahatan. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Lebih sungguh lagi, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
yang ada di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di muka bumi dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat, dekapkan kedua tanganmu di dada. Firman-Nya selalu mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang sungguh pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara, menginsafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu, Yesus. Kudus